Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasni dengan NIM 859896816. Nah, di sini saya akan membahas diskusi 3 tentang filsafat ilmu. Yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kata pilar dimaknai sebagai dasar utama, tiang penopang atau pondasi kokoh yang menopang berdirinya seluruh sistem pendidikan. Jika diibaratkan sebuah bangunan, pilar berfungsi menjaga agar bangunan tetap berdiri tegak, stabil, dan tidak runtuh. Secara lebih rinci lagi, kita akan membahas tentang maknanya yang meliputi yang pertama yaitu dasar nilai. Nah, dasar nilai ini merupakan seperangkat nilai, keyakinan, dan filosofi yang menjadi landasan berpikir, bertindak dalam setiap kegiatan pendidikan. Yang kedua, pedoman operasional. Nah, pedoman operasional ini menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum, metode pengajaran, peran pendidik, dan penilaian hasil belajar. Yang ketiga yaitu penguatan karakter. Nah, penguatan karakter ini menjamin bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan orang yang pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki jati diri, budi pekerti, dan kemanusiaan yang utuh. Tanpa pilar yang jelas dan kuat, pendidikan hanya akan menjadi proses transfer pengetahuan tanpa arah, tujuan, atau dampak nyata bagi pembentukan manusia yang seutuhnya. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu pilar terpenting pendidikan nasional karena berkarakter dari budaya dan kearifan bangsa lokal. Soal yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyan terkenal. Ini bukan sekedar ungkapan, melainkan panduan lengkap mengenai peran pendidik dan dinamika hubungan antara guru dan peserta didik. Berikut adalah makna-makna yang mendalam. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Di depan menjadi teladan atau contoh. Maknanya adalah pendidik, pemimpin atau orang tua wajib mampu memberikan contoh perilaku, sikap, dan tindakan yang baik, benar, dan terpuji bagi peserta didiknya. Kata-kata nasihat tidak akan berarti apa-apa jika tidak dibuktikan dalam perbuatan nyata. Pendidikan dimulai dari keteladanan. Nah, di sini kita akan memberikan contoh. Guru datang pada tepat waktu, berpakaian rapi, berbicara santun, dan jujur dalam segala hal, sehingga siswa meniru kebiasaan baik tersebut. Yang kedua, ing madia mangun karso, di tengah membangun semangat atau kemauan. Nah, maknanya adalah ketika pendidik berada di tengah-tengah peserta didik, ia berfungsi sebagai penggerak, pembangkit motivasi, dan penyemangat. Pendidik tidak hanya memposisikan diri sebagai penguasa yang memberi perintah, melainkan sebagai mitra yang kuat bergerak, berikut berdiskusi, dan mendorong siswa agar memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berusaha. Nah, di sini kita juga akan memberikan contoh, yaitu pada saat diskusi kelompok, guru berkeliling mendengarkan ide siswa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memicu dan memuji usaha siswa agar mereka semakin percaya diri dan bersemangat. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberikan dukungan dan dorongan. Nah, maknanya di sini adalah pendidik harus mampu berdiri di belakang untuk mendukung kebebasan dan kemandirian peserta didik.
Ketika siswa sudah menemukan jalannya sendiri, guru tidak perlu lagi mengatur setiap langkahnya, melainkan memberikan kepercayaan, perlindungan, dan dukungan agar siswa berani melangkah maju, mengembangkan potensi dirinya, dan berkreasi sesuai bakat masing-masing. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah kemandirian siswa. Nah, contohnya di sini kita akan memberikan yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk memiliki topik penelitian atau cara penyajian tugas, sementara guru hanya memberikan bimbingan jika diperlukan dan mengapresiasi hasil karya mereka. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Nah, prinsip ini pada soal nomor 3, yaitu prinsip pada Ki Hajar Dewantara, ternyata sangat relevan dan justru menjadi semakin krusial di tengah kemajuan teknologi. Meski penerapannya menghadapi tantangan baru, berikut analisis berdasarkan aspek-aspek pembelajaran daring, interaksi digital, karakter, dan peran guru. Nah, di sini dalam pembelajaran daring, relevansinya adalah ing ngarsa sung tulodo. Nah, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Cara guru mengelola kelas maya, menyajikan materi yang rapi dan hadir tepat waktu di ruang daring menjadi contoh bagi siswa dan kedisiplinan digital. Selanjutnya, ing madya mangun karso. Nah, di dunia maya, jarak fisik sering menurunkan semangat belajar. Di sini peran guru sebagai semangat sangat dibutuhkan lewat metode interaktif, kuis seru, atau diskusi terbuka agar siswa tidak merasa sendirian. Selanjutnya, Tutwuri Handayani. Nah, pembelajaran daring menurut kemandirian tinggi. Guru memposisikan diri sebagai pendukung yang menyediakan sumber belajar terbuka dan fasilitasi. Sementara siswa didorong untuk mengatur ritme belajarnya sendiri. Selanjutnya yaitu tantangan. Nah, tantangan yang sulit membangun keteladanan dan keakraban emosional lewat layar. Interaksi seringkali hanya sebatas materi, sehingga nilai keteladanan karakter menjadi berkurang. Selain itu, kesenjangan akses teknologi membuat semangat yang sudah dibangun mudah runtuh karena kendala jaringan atau perangkat. Selanjutnya, dalam literasi digital. Nah, relevansinya ingarsa sung tulodo. Nah, guru wajib menjadi teladan dalam media sosial, menyaring informasi, tidak menyebar berita bohong, berkomputer santun, dan menghargai hak cipta. Ini adalah materi karakter yang paling dibutuhkan siswa saat ini. Nah, selanjutnya ing madya mangun karso. Nah, guru mengajak siswa aktif membedakan fakta dan opini, mendorong siswa untuk berkreasi secara positif di dunia maya dan membangun semangat untuk menjadi pencipta konten yang bermanfaat, bukan sekedar konsep pasif. Selanjutnya, Tutwuri Handayani. Nah, di sini memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mengeksplorasi informasi, namun tetap ada di belakang, memastikan mereka aman dan tidak tersesat dalam informasi yang salah atau berbahaya bagi siswa-siswa. Nah, tantangannya di sini, kecepatan penyebaran informasi jauh melampau kemampuan guru mengawasi. Seringkali siswa mendapatkan informasi dari sumber yang tidak jelas jauh lebih cepat daripada mendapatkan penjelasan dari guru. Tantangan terbesar adalah bagaimana membuat siswa tetap berpegang pada nilai etika di tengah kebiasaan internet yang tanpa batas.
Selanjutnya, dalam pembentukan karakter peserta didik. Nah, relevansinya di sini adalah 3 prinsip ini adalah benteng utama karakter di era di mana budaya instan, perundungan, siber, dan pergaulan bebas mengancam keteladanan. Semangat kebersamaan dan dukungan positif menjadi kunci agar siswa tetap memiliki akhlak mulia. Nah, tantangannya di sini adalah pengaruh lingkungan digital seringkali lebih kuat daripada pengaruh sekolah. Nilai-nilai sopan, santun, atau kesabaran yang diajarkan di sekolah bisa terkikis oleh budaya cepat dan bebas di media sosial. Menjadikan keteladanan guru sebagai rujukan utama menjadi tantangan berat. Nah, selanjutnya peran guru di era digital. Nah, relevansinya di sini adalah peran guru bergeser dari sumber ilmu menjadi pembimbing dan fasilitator. Persis seperti yang digariskan Ki Hajar Dewantara, ada di depan memberi arahan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Teknologi hanya alat, namun seni mendidik manusia tetaplah berpusat pada hubungan antar manusia. Nah, tantangannya di sini adalah guru dituntut memiliki kompetensi ganda, menguasai materi dan menguasai teknologi, namun tetap mampu menjaga sentuhan kemanusiaan. Banyak guru kesulitan menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan kemampuan menyampaikan nilai-nilai karakter secara efektif. Nah, contohnya di sini adalah contoh aktualnya. Saat ini banyak sekolah menerapkan sistem ataupun campuran ruling dan daring. Guru yang menerapkan prinsip ini misalnya memberikan contoh penggunaan AI secara bijak, mengadakan proyek kolaboratif daring yang menyenangkan, dan memberikan kebebasan siswa menyelesaikan tugas dengan cara kreatif asalkan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu soal yang keempat, refleksi singkat. Peran pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional. Persoalan pendidikan nasional kita ini tidak hanya soal fasilitas atau kurikulum, melainkan masalah karakter, ketimpangan kualitas, dan hilangnya arah pendidikan. Banyak siswa pintar secara akademik namun lebih budi pekerti, atau siswa yang memiliki akses teknologi tinggi namun tidak tahu tujuan belajarnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pilar pendidikan sangat relevan menjawab hal tersebut. Nah, itulah kesimpulan pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah kuno yang usang, melainkan kompas yang semakin penting untuk dipegang erat agar bangsa ini tidak tersesat di tengah kemajuan zaman yang serba cepat dan penuh tantangan. Nah, inilah penjabaran saya tentang jawaban tugas 3. Dan di sini saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.